Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang ada di video tadi yang membahas tentang modif atmosfer packing atau disingkat MAP. Baik, langsung saja. Ketika dikemas dalam udara, makanan rentan terhadap 3 mekanisme utama pembusukan. Yang pertama, oksidasi sederhana. Kedua, pertumbuhan bakteri, dan ketiga, pertumbuhan jamur. Namun, semuanya dapat ditekan atau dikurangi dengan mengemas makanan dalam atmosfer yang dimodifikasi dengan tepat. Dalam video tadi menjelaskan metode modern pengemasan makanan yang disebut modified atmosphere packing atau disingkat MAP. Pertama, kita akan membahas tujuan metode ini dan kemudian melihat lebih dalam mengenai persyaratannya. Terakhir, kita akan melihat beberapa contoh untuk memahami lebih lanjut tentang MAP. Untuk memahami apa yang sebenarnya MAP, mari kita mulai dengan konsep dasarnya. Sederhananya, dalam metode ini kita memodifikasi atmosfer di sekitar produk makanan dengan mengeluarkan udara dari dalam kemasan dan menambahkan gas yang aman bagi makanan dan kesehatan konsumen. Untuk mengendalikan aktivitas biokimia, enzimatis, dan mikroba tanpa menggunakan perlakuan suhu atau bahan kimia. Dalam kebanyakan kasus, MAP bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi oksigen di dalam kemasan dan menggantinya dengan campuran karbon dioksida dan nitrogen. Tentu saja dalam kasus khusus seperti pengemasan daging merah dan produk segar yang ada tadi di video, hal yang sebaliknya berlaku. Kita tidak akan menghilangkan oksigen tetapi justru meningkatkan konsentrasinya untuk mencegah pertumbuhan anaerob. Oleh karena itu, MAP biasanya membutuhkan campuran setidaknya 2 gas dan proporsi optimalnya bervariasi tergantung pada produk. Jadi pertanyaannya, apa saja gas yang digunakan dalam MAP? Jadi gas yang digunakan dalam MAP itu, semua gas ini berasal dari udara. Gas pertama adalah oksigen atau O2. Seperti yang kita ketahui, sangat reaktif dan sebagian besar bakteri pembusuk, jamur serta reaksi kimia dan biologis umum memerlukan oksigen untuk bertahan hidup dan tumbuh. Oleh karena itu, untuk memperpanjang umur simpan sebagian besar makanan, atmosfer dalam kemasan harus mengandung konsentrasi oksigen yang rendah. Gas berikutnya adalah karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida larut dalam air dan lemak. Dan meskipun bukan pembasmi bakteri atau jamur, CO2 memiliki sifat bakteriostatik dan fungistatik. Pengaruh keseluruhan pada mikroorganisme adalah memperpanjang fase pertumbuhan dan menurunkan laju pertumbuhan selama fase logaritmik pertumbuhan. Gas terakhir adalah nitrogen atau N2. Nitrogen adalah gas yang relatif tidak reaksi tanpa bau, rasa, atau warna. Penggunaan karbon dioksida saja dapat menyebabkan pengurangan volume karena CO2 larut. Maka untuk banyak produk makanan, CO2 memerlukan gas kedua untuk menyeimbangkan pengurangan volume ini, dan gas tersebut adalah nitrogen.
Kelarutan nitrogen yang rendah dalam makanan dapat digunakan untuk mencegah keruntuhan kemasan dengan memasukkan cukup banyak gas ini dalam campurannya. Selanjutnya, seperti yang disebutkan, seperti yang diperlihatkan tadi dalam video, kita tidak mencampurkan gas-gas ini dengan cara yang sama untuk semua jenis makanan, tergantung pada jenis produk makanan dan penyebab spesifik pembusukan atau penurunan kualitasnya. Campuran gas atau perbedaan sebagai contoh, mekanisme yang membatasi umur simpan daging merah mentah adalah pertumbuhan mikroba dan oksidasi pigmen mioglobin merah yang mengubahnya menjadi myoglobin coklat teroksidasi. Selanjutnya, untuk alasan ini, konsentrasi oksigen tinggi diperlukan agar warna merah tetap bertahan lebih lama dengan campuran yang tepat. Untuk simpan praktis, daging kemasan dapat diperpanjang dari 2-4 hari menjadi 5-8 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Selain itu, karbon dioksida memiliki efek penghambatan yang kuat pada pertumbuhan bakteri, terutama Pseudomonas yang menjadi masalah terbesar pada daging segar. Sebagai contoh lain, mari kita pertimbangkan makanan kering dan cemilan seperti kacang tanah, keripik kentang, dan susu bubuk bayi. Makanan ini mengandung lemak tak jenuh yang membuatnya sensitif terhadap oksidasi dan ketengikan ketika ada oksigen di sekitar. Jadi jumlah oksigen harus dikurangi menjadi di bawah 1,5% dan sisa udara di dalam kemasan harus diganti dengan nitrogen. Selanjutnya, pada pengemasan beberapa jenis makanan lain seperti keju, campurannya benar-benar berbeda. Dalam hal ini, karbon dioksida digunakan sebagai yang utama. Ya, harus yang utama. Tingkat karbon dioksida pada kemasan keju keras bisa mencapai 100 derajat dan untuk keju lunak biasanya dibatasi hingga 20-40 derajat. Alasannya adalah untuk mencegah kemasan runtuh di bawah tekanan atmosfer karena karbon dioksida larut ke dalam kandungan air. Untuk makanan siap saji dan catering, konsumen mengharapkan kualitas tinggi dengan umur simpan lama tanpa tambahan bahan kimia dan dengan persiapan minimal untuk memenuhi permintaan ini. Pengendalian atmosfer yang dikombinasi dengan suhu yang tepat adalah solusi terbaik. Tingkat oksigen rendah dengan tingkat karbon dioksida tinggi akan meningkatkan umur simpan produk tersebut. Ada banyak kategori makanan lainnya yang membutuhkan campuran gas MAP atau Modified Atmosphere Packing tertentu, yaitu produk segar adalah salah satu jenis yang paling penting dan kami akan menunjukkan yang telah ditunjukkan oleh video tadi, materi baru yang menarik untuk menjaga kesegarannya selama pengangkutan. Baik, selanjutnya setelah kita memahami konsep campuran gas, mari kita lihat bagaimana memilih bahan kemasan terbaik karena ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikemas dalam atmosfer yang dimodifikasi. Ada 6 karakteristik utama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih bahan kemasan untuk makanan MAP atau Modified Atmosphere Packing. Ketahanan terhadap tusukan. Yang pertama, ketahanan terhadap tusukan.
keandalan penyegelan, sifat anti kabut, ketahanan terhadap karbon dioksida, ketahanan terhadap oksigen, dan tingkat transmisi air yang rendah. Secara keseluruhan, ada banyak manfaat menggunakan MAP atau modif atmosphere packing seperti peningkatan umur simpan, sedikit atau tanpa bahan pengawet kimia, presentasi yang lebih baik, pandangan yang jelas, serta pengurangan biaya produksi dan penyimpanan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan yang ada di video tadi. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.